Bab 1731, Panggung Suci Surgawi, Kemampuan Surgawi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ya, aku mendengarnya. Dihadapkan dengan pertanyaan Huang Tong, Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh. Bahkan, dia tidak bisa diganggu dengan masalah ini sama sekali. Kamu lebih kuat dari adik laki-lakiku, tetapi kamu tidak memiliki cara yang seharusnya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik dan mempermalukan saudara laki-lakiku sedemikian rupa. Tidakkah kamu pikir kamu telah melewati batas? Huang Tong bertanya dengan ekspresi serius. Melewati garis. Duan Lingtian tersenyum. Anda mengatakan bahwa saya telah melewati batas. Namun, apakah Anda sadar bahwa saudara Anda bermaksud untuk masuk ke kediaman saya dan mengganggu kultivasi saya? Ketika dia melihat saya keluar, dia terus-menerus memprovokasi saya dan bahkan memberi saya tantangan, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di posisi saya? Sabar, katakan padanya aku lebih kuat sehingga dia bisa mundur dalam menghadapi kesulitan. Duan Lingtian mengungkapkan detail dari apa yang telah terjadi. Faktanya, Huang Tong sudah tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan saudaranya yang bersalah. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sopan dengan kata-katanya setelah mengetahui bahwa orang di depannya adalah Lingtian. Meskipun Huang Tong mungkin mengetahui semua detailnya, ini tidak berarti sekelompok murid yang berpatroli menyadarinya. Sorot mata mereka segera mulai berubah aneh. Mereka hanya tahu bahwa adik laki-laki Huang Tong, rambut Huang Ji dicukur, tetapi mereka tidak tahu bahwa dialah yang harus disalahkan atas hasil ini. Huang Tong menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya dengan nada yang hampir seperti interrogatif. Adikku memang salah. Namun, tidakkah menurut Anda bertindak terlalu jauh dengan memperlakukannya seperti itu di depan begitu banyak orang? Bagaimana dia akan menghadapi yang lain di masa depan? Saya tidak berpikir saya pergi terlalu jauh, Duan Lingtian terus menjawab dengan acuh tak acuh, untung kami berada di Mystical Sky Mansion. Kalau tidak, jika dia berani masuk ke kediaman saya di luar untuk mengganggu kultivasi saya, dia akan mati jika tidak lumpuh. Ketika Duan Lingtian mencapai akhir kalimatnya, matanya bersinar dengan kejam. Dia bukan orang yang baik secara alami. Menurutnya, dia sudah menunjukkan belas kasihan kepada Huang Ji, dan insiden itu juga telah berlalu. Namun, seseorang mengungkit insiden itu lagi untuk mencari masalah dengannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi yang terang-terangan. Anda, Huang Tong tidak menyangka Duan Lingtian begitu ekstrim. Dihadapkan dengan kurangnya sopan santun Duan Lingtian, ekspresinya berubah muram, dan matanya berkilat marah seolah-olah itu bisa membakar apa saja. Kakak senior Huang Tong. Ketika sekelompok murid yang berpatroli melihat bagaimana keduanya berada di ambang pertempuran, mereka segera mulai panik. Mereka dengan cepat menghentikan Huang Tong dan menasihatinya. Apa lelucon? Jika seseorang menyelidiki insiden ini, Lingtian pasti benar. Bahkan jika Lingtian terbukti bersalah, Huang Tong tetap akan dihukum pada akhirnya. Dengan bakat dan kecakapan bawaan tinggi Lingtian, dia pasti akan menjadi pilar Mystical Sky Mansion di masa depan ketika dia tumbuh lebih kuat. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi Master Mansion berikutnya dari Mystical Sky Mansion juga. Jangankan masa depan, saat ini, Palace Master of Heaven Palace pasti sudah mengetahui tentang perbuatan Lingtian. Selain itu, bahkan Master Mansion dari Mystical Sky Mansion mereka mungkin sudah memperhatikan Lingtian. Lagi pula, bakat dan kekuatan bawaannya yang tinggi yang dia tunjukkan setelah datang ke Mystical Sky Mansion terlalu mengejutkan. Dalam hal kecakapan, dia sudah setara dengan murid-murid kuat di Mastery Refined Saint Stage di Heaven Palace. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya setidaknya berada di Mastery Refined Saint Stage dan dekat dengan puncak Refined Saint Stage. Yang paling penting, dia bahkan belum berusia 40 tahun. Hanya ada beberapa pembangkit tenaga Mastery Refined Saint Stage yang berusia di bawah 40 tahun dalam sejarah Mystical Sky Mansion. Selain itu, bahkan orang-orang itu tidak mengerikan seperti dia. Dalam hal bakat bawaan, dia hanya membutuhkan waktu 20 hari untuk menyelesaikan penyerapan energi roh surga dan bumi di dalam kolam roh istana surga. Lagi pula, semakin kuat bakat bawaan seseorang, semakin cepat kecepatan kultivasinya. Karena alasan ini, kecepatan menyerap energi roh langit dan bumi juga akan cepat. Berdasarkan insiden kolam roh istana surga, orang bisa melihat bakat bawaan Lingtian sangat tinggi.
Ini cukup untuk mengejutkan seluruh Mystical Sky Mansion. Bahkan sekelompok murid yang berpatroli dapat memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Huang Tong tidak memikirkan hal ini juga. Karena bujukan semua orang, dia mulai tenang setelah melirik Duan Lingtian dengan acuh tak acuh dan pergi bersama yang lain. Namun, sebelum dia pergi, Duan Lingtian tidak melewatkan sinar tajam yang melintas di matanya. Tetap saja, Duan Lingtian tidak peduli karena dia tidak menganggap serius Huang Tong sama sekali. Setelah memasuki pulau ditangguhkan Mystical Sky Mansion, Duan Lingtian diblokir sekali lagi. Kali ini, orang yang menghentikannya adalah seorang murid yang menjaga pulau yang ditangguhkan. Kamu Lingtian dari Istana Surga. Ketika murid yang bertugas jaga membantu Duan Lingtian mendaftar, dia membalik token dan melihat dua kata, Lingtian, terukir di bagian belakang. Dia langsung kaget. Mungkin, Lingtian dari Heaven Palace baru saja bergabung dengan Mystical Sky Mansion belum lama ini. Namun, namanya seperti sambaran petir bagi mereka. Orang yang menjadi terkenal baru-baru ini di Mystical Sky Mansion tidak lain adalah Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian tersenyum sambil mengangguk. Ketika murid yang bertugas jaga melihat senyumnya, dia langsung merasa segar kembali. Kesan dia terhadap Duan Lingtian juga meningkat. Saudara muda Lingtian, saya sudah selesai dengan pendaftaran Anda. Karena kamu bukan murid di Mystical Sky Ranking, kamu hanya bisa tinggal di Main Mansion paling lama sebulan. Sebelum Anda pergi, Anda harus datang ke sini dan mendaftar lagi. Petik 2. Terima kasih, kakak senior. Duan Lingtian dengan cepat berterima kasih kepada murid yang bertugas setelah dia mengambil kembali token pribadinya. Saudara muda Lingtian, tolong ambil token giok ini. Aturan dan peringatan memasuki mansion utama dicatat di dalamnya. Ada daftar tempat terlarang juga di mana Anda tidak akan diizinkan masuk, kata murid yang bertugas jaga dengan ramah sambil mengeluarkan token giok sebelum memberikannya kepada Duan Lingtian. Setelah mengambil token giok, Duan Lingtian mengucapkan terima kasih lagi sebelum dia pergi. Ketika murid yang bertugas jaga melihat siluet Duan Lingtian yang menghilang, dia hanya bisa menghela nafas secara emosional. Saudara muda Lingtian ini memiliki bakat bawaan yang tinggi dan sangat kuat, tapi dia tidak sombong sama sekali. Betapa langkanya, murid lain yang bertugas jaga menimpali, benar. Beberapa jenius muda asli di Mystical Sky Mansion kami jauh dari sebanding dengan dia, mengesampingkan fakta bahwa bakat dan kekuatan bawaan mereka tidak sebagus saudara muda Lingtian, perilaku mereka tidak sebagus saudara muda Lingtian, dengan baik. Bahkan Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dia telah memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Pada saat ini, dia sedang menelusuri konten di dalam token giok. Segera setelah itu, dia mengetahui tentang tempat-tempat terlarang dan tempat-tempat yang diizinkan untuk dia masuki di rumah utama. Rumah utama adalah sebuah pulau yang tergantung di udara. Awan di atas berkabut, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Di sepanjang jalan, Duan Lingtian bisa melihat istana batu giok yang dihias dengan mewah dan beberapa sosok yang berserakan. Beberapa adalah murid yang berpatroli dari rumah utama, dan beberapa adalah pejabat tinggi dan murid yang berkultivasi di rumah utama. Duan Lingtian tidak melupakan niat utamanya untuk datang ke rumah utama. Dia menuju ke perpustakaan segera setelah dia tiba. Ada banyak catatan dan buku yang diturunkan sejak berdirinya Mystical Sky Mansion di zaman kuno. Ini disebut salinan master. Adapun salinan identik lainnya yang disimpan di surga, bumi, mistik, dan istana kuning, semuanya adalah edisi gosok. Karena fakta bahwa perpustakaan hanya menyimpan beberapa buku dengan segala macam informasi lain-lain tanpa kultivasi atau taktik bela diri, pengawasan di sini juga tidak terlalu ketat. Duan Lingtian hanya perlu mendaftar sebelum masuk. Setelah dia memasuki perpustakaan, deretan rak buku dengan ketinggian berbeda, diatur dengan cermat, memasuki pandangannya. Begitu banyak buku, berapa lama saya akan menyelesaikan membaca semuanya? Ketika Duan Lingtian melihat tumpukan besar buku di rak buku, dia tidak bisa menahan lidahnya. Saya hanya punya waktu sebulan, jadi saya harus selektif. Alasan Duan Lingtian datang ke perpustakaan adalah untuk belajar tentang pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui Eminence Saint Stage di Dao Martial Saintland. Dia tidak tahu banyak tentang pembangkit tenaga listrik ini. Tentu saja, ini karena jarang ada orang pada tahap ini di tempat-tempat yang pernah dia kunjungi. Itu berbeda sekarang sejak dia datang ke Mystical Sky Mansion. Mystical Sky Mansion adalah kekuatan yang berdiri di puncak provinsi bawah tanah suci Dao Martial.
Dia bisa belajar tentang banyak hal di sini yang tidak bisa dia pelajari di tempat lain. Aku hanya akan meluangkan waktuku, 1 bulan seharusnya cukup waktu untukku. Saat Duan Lingtian memikirkan ini, dia mulai menelusuri buku-buku di perpustakaan. Dia hanya melihat-lihat buku yang tidak dia minati sebelum mengembalikannya karena dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Saat dia terus membenamkan dirinya dalam membaca, dunia setelah Eminent Saint Stage mulai membuka pintunya untuk Duan Lingtian. Setelah Eminent Saint Stage adalah Divine Saint Stage. Setelah saya membuat terobosan ke Divine Saint Stage, saya akan dapat menggunakan Divine Ability. Misalnya, Divine Saint Stage Dao Cultivator dapat menggunakan Duplicated Embodiment Divine Ability. Dia dapat melampirkan kemampuan surgawi pada beberapa item, dan begitu seseorang mengaktifkan item tersebut, perwujudan duplikat penggarap Dao akan terwujud. Namun, perwujudan duplikat ini hanya dapat melindungi seseorang, itu tidak berguna untuk diri sendiri. Ketika Duan Lingtian melihat entry tentang kemampuan surgawi, dia langsung memikirkan sayap gagak emasnya. Menurut Penatua Huo, dia sekarang telah mengkonsolidasikan bentuk embrio dari sayap gagak emas. Selama dia membuat kemajuan lebih lanjut, dia akan dapat menggunakan kemampuan surgawi, sayap gagak emas, ketika dia memasuki Eminent Saint Stage. Sayap gagak emas adalah kemampuan surgawi. Penatua Huo, saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak membangunkan Penatua Huo yang berada di Pagoda Indah 7 Harta Karun. Saya telah belajar dari buku-buku ini bahwa hanya seseorang yang berada di tahap suci-suci atau lebih tinggi yang dapat menguasai kemampuan surgawi di tanah suci Dao Marsial. Sebelumnya, Anda memberitahu saya bahwa saya akan dapat menguasai kemampuan surgawi, sayap gagak emas, saat saya menerobos ke Eminent Saint Stage. Apakah ini benar? Tentu saja, itu benar. Penatua Huo menjawab, jangan lupa asal sejati yang mengalir di dalam tubuhmu bukanlah asal sejati biasa tetapi asal sejati matahari. Anda sekarang berada di tahap Saint termurnikan awal, tetapi kekuatan Sun True Origin Anda sebanding dengan True Origin dari pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage biasa. Setelah Anda berhasil mencapai Eminent Saint Stage, Sun True Origin Anda, secara alami, akan sebanding dengan kekuatan pembangkit tenaga Divine Saint Stage. Kemampuan surgawi bergantung pada kekuatan Castor. Apakah kamu mengerti penjelasanku? Penatua Huo bertanya. Ya, saya lakukan sekarang. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak akan punya alasan jika dia masih tidak bisa memahaminya sekarang. Kemampuan surgawi mengandalkan kekuatan Castor. Seorang kultivator bela diri, Dao, dan iblis biasa hanya akan mampu mengeluarkan kemampuan surgawi ketika mereka mencapai tahap suci-suci. Dia, Duan Lingtian, di sisi lain, akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Divine Saint Stage ketika dia mencapai Eminent Saint Stage. Karena alasan ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menggunakan kemampuan surgawi. Bab 1732, Provinsi Atas, Sekte Pemujaan Api. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sama seperti bagaimana ada kesenjangan antara panggung non-Saint dan pembangkit tenaga listrik Saint Stage, ada juga kesenjangan antara pembangkit tenaga Eminent Saint Stage dan Divine Saint Stage. Panggung suci surgawi sudah begitu kuat sehingga bisa menyentuh kemampuan surgawi. Kemampuan surgawi tidak seperti taktik bela diri atau senjata konsolidasi asal sejati, binatang konsolidasi asal sejati, dan wilayah konsolidasi asal sejati. Itu adalah teknik yang berdiri sendiri. Kemampuan surgawi yang dapat dikuasai oleh pembangkit tenaga listrik Divine Saint Stage biasa adalah semua kemampuan surgawi dasar. Ambil saja penggarap Dao panggung suci-suci sebagai contoh. Selama basis kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu, dia akan dapat menguasai kemampuan surgawi perwujudan duplikat dengan mudah melalui panduan yang ditinggalkan pendahulunya. Ini karena itu adalah kemampuan surgawi yang sangat mudah dan umum ditemukan. Itu sangat umum sehingga dapat ditemukan di mana-mana di jalanan. Adapun penggarap bela diri panggung suci-suci, ada juga kemampuan surgawi dasar milik mereka. Secara alami, mirip dengan kemampuan surgawi perwujudan duplikat yang dikuasai oleh seorang penggarap Dao, kemampuan surgawi yang dapat mereka kuasai tidak kuat dan pada dasarnya tidak berguna dalam pertempuran. Duan Lingtian bingung tentang asal-usul kemampuan surgawi. Dia bertanya kepada Penatua Huo lagi, dari mana kemampuan surgawi ini berasal? Kemampuan surgawi adalah memisahkan diri dari taktik bela diri di tanah suci Dao Marsial Anda. Selain itu
Itu juga jauh lebih unggul dibandingkan dengan taktik bela diri di tanah suci Dao marsial Anda. Kemampuan surgawi dapat dikuasai melalui banyak metode. Metode yang paling umum adalah melalui pengajaran seorang pendahulu. Metode umum kedua adalah menguasai kemampuan surgawi melalui peninggalan yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Ini mirip dengan yang diajarkan secara pribadi oleh pendahulunya juga. Ini seperti bagaimana saya mengajari Anda sayap gagak emas. Penatua Huo menjawab pertanyaan Duan Lingtian dengan saksama. Beberapa kemampuan surgawi, di sisi lain, adalah kemampuan yang melekat. Sama seperti sayap gagak emas saya. Ini adalah kemampuan surgawi yang saya miliki sejak lahir. Ketika basis kultivasi saya telah mencapai tingkat di mana saya bisa melemparkannya, itu secara alami muncul di benak saya segera seperti ingatan yang diwariskan. Secara alami, ada juga beberapa makhluk kuat yang dapat menciptakan kemampuan surgawi mereka sendiri yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian tidak bisa tidak merenungkannya. Faktanya, binatang konsolidasi asal sejati, senjata konsolidasi asal sejati, dan wilayah konsolidasi asal sejati yang Anda kuasai, mereka dapat dianggap sebagai kemampuan surgawi juga secara longgar. Secara alami, kemampuan surgawi ini adalah kemampuan surgawi yang sepele dan biasa. Karena fakta bahwa mereka cukup biasa-biasa saja dan rata-rata, sampai-sampai dapat dengan mudah dikuasai ketika basis kultivasi seseorang telah mencapai tingkat tertentu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyebut mereka kemampuan surgawi, lanjut Elder Huo. Duan Lingtian akhirnya memiliki pemahaman tentang kemampuan surgawi. Karena ini, dia sangat senang dengan kemampuan surgawi, sayap gagak emas, yang telah diturunkan oleh Penatua Huo kepadanya karena itu bukan kemampuan surgawi biasa. Sebaliknya, itu adalah kemampuan surgawi yang kuat dan berguna. Namun, saya masih harus menunggu sampai saya menerobos ke Eminent Saint Stage sebelum saya dapat melemparkan sayap gagak emas. Dengan kemajuan saya pikir itu akan membawa saya setidaknya 2 tahun atau lebih bahkan dengan bantuan tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah. Lagi pula, aku baru saja menembus ke tahap Saint halus baru-baru ini. Saat Duan Lingtian memikirkan bagaimana dia baru saja menerobos ke tahap Saint halus baru-baru ini, dia merasa seolah-olah seember air dingin telah disiramkan padanya, dan antusiasme di hatinya segera mereda. Duan Lingtian memusatkan perhatiannya lagi dan terus belajar tentang dunia pembangkit tenaga listrik di atas panggung suci-suci. The Divine Saint Stage bukanlah titik akhir dari kultivasi. Masih ada panggung Saint teladan dan panggung Saint klasik setelah tahap Saint suci. Secara alami, menurut buku-buku yang telah dibaca Duan Lingtian, tidak ada pembangkit tenaga listrik quintessential Saint Stage yang dikenal di provinsi bawah tanah suci Dao marsial. Orang terkuat di sini hanya di panggung Saint teladan. Biasanya, pembangkit tenaga listrik panggung Saint teladan hanya akan tinggal di kekuatan kuasi tingkat ketiga atau kekuatan tingkat keempat. Secara alami, ketika datang ke kuantitas, jumlah pembangkit tenaga listrik teladan Saint Stage di pasukan tingkat keempat benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan jumlah pembangkit tenaga listrik teladan Saint Stage dalam kekuatan kuasi tingkat ketiga. Bukan hanya kuantitasnya, tetapi bahkan kekuatannya juga tidak sebanding dengan yang terakhir. Panggung Saint suci, panggung Saint teladan, dan panggung Saint klasik, pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak provinsi bawah tanah suci Dao marsial berada di panggung Saint teladan. Dibandingkan dengan provinsi atas tanah suci Dao marsial, provinsi bawah seperti desa kecil dan terpencil. Jika kekuatan kelas 3 kuasi tingkat atas di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao ditempatkan di provinsi atas, mereka tidak akan berarti apa-apa sama sekali. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia segera menarik napas dalam-dalam. Dengan kata lain, selain memiliki pembangkit tenaga listrik di tahap Saint klasik dan di atasnya, provinsi atas tanah suci Dao marsial bahkan mungkin memiliki pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui tahap Saint klasik juga. Pembangkit tenaga Divine Saint Stage dapat menggunakan kemampuan Divine, jadi saya yakin pembangkit tenaga listrik teladan Saint Stage bahkan lebih kuat. Panggung Saint klasik, tentu saja, lebih unggul dibandingkan dengan panggung Saint teladan, dan itu akan lebih kuat. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui quintessential Saint Stage, di sisi lain. Duan Lingtian tidak berani memikirkannya lebih jauh. Bahkan jika dia melanjutkan pemikirannya, dia masih tidak akan tahu seberapa kuat sebenarnya pembangkit tenaga listrik itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik itu, Duan Lingtian tahu mereka pasti akan melampaui imajinasinya.
Sekte Pemujaan Api dulunya adalah 3 raksasa di Tanah Suci Bela Diri Dao, tetapi pada akhirnya, mereka pindah ke provinsi atas Tanah Suci Bela Diri Dao. Kekuatan saudara kembar KR harus setidaknya di tahap Sein Sein. Sebagai murid di Sekte Pemujaan Api, dia telah menembus ke tahap Sein Sein di usia yang begitu muda. Ini berarti para pejabat tinggi di sekte itu pasti telah melampaui panggung Sein klasik. Hati Duan Lingtian terasa berat karena dia sangat yakin akan hal ini. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depanku, tidak peduli seberapa menakutkan pembangkit tenaga listrik di Sekte Pemujaan Api, aku, Duan Lingtian, pasti akan menyelamatkan KR dan anak kita. Tidak hanya kekuatan Sekte Pemujaan Api tidak menghancurkan tekad dan keyakinan Duan Lingtian, tetapi itu bahkan semakin memperkuat mereka. Sepanjang perjalanannya, Duan Lingtian selalu menghadapi pembangkit tenaga listrik yang kuat, tetapi tekad dan keyakinannya tidak pernah goyah sekalipun. Itu sama juga kali ini. Di provinsi atas Tanah Suci Bela Diri Dao, ada tempat misterius. Tepatnya, itu adalah tanah tandus kuno dan misterius. Tanah tandus ini memiliki pegunungan dan air tetapi tidak ada sentuhan hijau sama sekali. Di tanah tandus ini, kecuali gunung dan air, yang paling terlihat oleh mata adalah warna merah. Itu tampak seperti bunga dari jauh. Namun, itu bukan bunga. Bagi manusia, itu adalah hal yang sangat signifikan. Seseorang bahkan mungkin tidak akan bertahan hidup tanpanya. Itu tidak lain adalah api. Bunga-bunga merah ini menempati tanah tandus kuno dan misterius ini adalah api yang diandalkan manusia, khususnya di tanah tandus ini di mana api ditutupi dengan kerudung misterius dan tertinggi. Di tanah tandus ini, altar pengorbanan yang luas bisa dilihat di mana-mana. Di tengah altar pengorbanan ini ada anglo besar yang diangkat dengan tanda kurung. Api yang menyilaukan naik ke atas saat aura yang terbakar menyapu, berubah menjadi gelombang panas yang mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka dan menyebabkan keringat terbentuk di dahi mereka. Namun, bukan saja orang-orang ini tidak menolak atau merasa tidak nyaman, tetapi mereka juga berlutut di tanah, membungkuk pada anglo. Lebih tepatnya, mereka membungkuk pada api di anglo. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat rasa hormat di mata mereka seolah-olah api adalah dewa mereka, dan mereka adalah penyembah yang setia. Faktanya, ini benar-benar terjadi. Di tanah ini yang sepenuhnya diperintah oleh Sekte Pemujaan Api, salah satu dari 3 kekuatan terbesar di provinsi atas Tanah Suci Bela Diri Dao, semua orang menyembah api. Mereka adalah penganut api yang paling taat. Di mata mereka, api adalah segalanya. Dunia hanya ada karena api. Tanah tandus kuno dan misterius ini sepenuhnya diperintah oleh Sekte Pemujaan Api. Daerah selatan dipenuhi dengan gunung berapi aktif. Kawah gunung berapi terus-menerus memuntahkan lahar panas. Setiap kali meletus, itu akan mencerahkan sekitarnya seolah-olah matahari terbenam menerangi langit. Tidak ada malam di tempat ini. Mungkin, ketika gunung berapi aktif berhenti memuntahkan lava, malam akhirnya akan tiba. Gunung berapi aktif mengelilingi gunung berapi raksasa. Gunung berapi raksasa ini juga merupakan gunung berapi aktif. Meski frekuensi erupsinya tidak terlalu tinggi, hanya sebulan sekali, akan menyebabkan gunung berapi di sekitarnya dan bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang setiap kali meletus. Ada pulau-pulau menggantung di udara di atas gunung berapi aktif raksasa. Beberapa bangunan tersebar di pulau-pulau ini. Pulau-pulau yang ditangguhkan itu mengelilingi sebuah pulau raksasa yang ditangguhkan. Secara alami, pulau gantung raksasa ini ditangguhkan pada ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau gantung lainnya. Jelas ini adalah pulau utama. Samar-samar orang bisa melihat sosok-sosok terbang melintasi pulau-pulau yang ditangguhkan ini sesekali. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan jubah berkerudung putih dengan sulaman api merah menyala di area dada. Jelas itu semacam lambang. Tudung jubah mereka diikat di kepala mereka, hanya menyisakan wajah mereka yang terlihat. Jika seseorang yang berpengetahuan luas melihat kostum ini, mereka akan dapat mengatakan bahwa orang-orang ini berasal dari Sekte Pemujaan Api. Di salah satu pulau gantung yang tidak mencolok, ada sebuah rumah besar yang sangat sunyi dan luas. Di halaman belakang yang luas, ada seorang wanita dengan penampilan yang sangat cantik sehingga dia bisa menggulingkan sebuah negara. Dia duduk dengan tenang di gazebo sambil terus menggambar serangkaian potret yang identik. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa itu semua adalah gambar seorang pemuda. Satu-satunya perbedaan dalam potret itu adalah ekspresi wajah pemuda itu. Tuan muda,
KR sangat merindukanmu, wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Sedikit kerinduan dan nostalgia bisa terlihat di matanya. Ibu, ibu, hanya ketika suara kekanak-kanakan bergema di udara, wanita itu akhirnya sadar kembali. Ia segera menoleh ke sumber suara. Seorang gadis kecil yang lembut memegang potret yang bahkan lebih besar darinya saat dia melompat dengan penuh semangat di depan wanita itu dan bertanya dengan suara kekanak-kanakannya, "Ibu, lihat. Apakah gambar ini menyerupai ayahku?" Matanya yang cerah membuatnya terlihat sangat polos. Bab 1733, Situasi Kir. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Gadis kecil itu berusia sekitar 2 tahun. Dia terlihat sangat manis dengan pipinya yang merona. Saat dia berdiri di depan wanita itu, dia memberikan potretnya kepada wanita itu seolah-olah dia sedang memancing pujian. Ketika wanita itu melihatnya dan melihat coretan-coretan itu, dia tiba-tiba menangis sambil berkata, "Sangat, sangat. Gambar yang digambar Si Ling lebih mirip ayah daripada yang saya gambar." "Ibu, kenapa kamu menangis?" Bibi bilang mereka yang suka menangis semuanya pengecut. Si Ling bukan pengecut, dan kamu juga bukan pengecut. Gadis kecil itu menimpali dengan suara kekanak-kanakannya. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk berjinjit saat dia mengulurkan tangannya yang gemuk untuk menghapus air mata dari wajah wanita itu. "Baiklah, kamu dan aku sama-sama bukan pengecut." Wanita itu mengangguk sebelum menarik gadis kecil itu ke pelukannya untuk waktu yang lama. Dia menatap ke kejauhan saat dia berpikir, "Tuan muda, ini putri kami." Dan dia dipanggil Duan Si Ling. "Aku yakin kamu akan senang jika kamu bisa melihat betapa bijaksananya dia." Wanita itu, tentu saja, tidak lain adalah KR. Sejak dia dibawa pergi ke provinsi atas tanah suci Dao Marsial oleh saudara kembarnya, telah diatur baginya untuk tinggal di perkebunan sekte pemujaan api. Ini adalah kediaman tetua KR. Biasanya, tidak ada yang akan berkunjung ke sini. Sejak KR tiba, kakak perempuannya membuatnya tinggal di sini dan melarang kontak dengan semua orang. Bahkan setelah dia melahirkan, sampai hari ini, selain saudara perempuannya sendiri, satu-satunya orang lain yang berhubungan dengannya sejak dia datang ke provinsi atas tanah suci Dao Marsial adalah Zier, binatang suci yang adalah miliknya, pelayan kakak perempuan tertua. Sudah lebih dari 2 tahun, dia yakin saudara perempuannya tidak memiliki niat jahat padanya. Terlebih lagi, sepertinya dia sengaja melindunginya. Namun, dia bingung mengapa saudara perempuannya membawanya ke sini hanya untuk mengurungnya daripada membiarkannya bersatu kembali dengan keluarganya. Dia telah bertanya kepada kakak perempuannya berkali-kali, tetapi setiap kali, jawaban yang dia dapatkan adalah sama. Ini belum waktu yang tepat. Jika dia sendirian, mungkin, KR akan sangat bosan sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan dirinya sendiri. Beruntung dia memiliki putri manis yang selalu berada di sisinya, membantunya menghilangkan kesepian dan kesedihannya. Ini adalah putri dia dan suaminya, Duan Lingtian. Boxnovel.com. Karena kerinduannya pada suaminya, dia menamai putrinya Duan Si Ling. Isinya berarti, memikirkan Lingtian. Duan Si Ling mengedipkan matanya yang besar dan cerah saat dia melihat KR dan bertanya, "Ibu, kapan kita akan bertemu ayah?" Segera. Meskipun KR tidak tahu kapan dia bisa melihat suaminya, dia masih meyakinkan putrinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengambil keputusan. Putrinya adalah anak berusia 2 tahun. Setelah beberapa saat bermain, dia mulai mengeluh bahwa dia lelah. Setelah menempatkan Duan Si Ling ke tempat tidurnya dan menyelipkannya, KR mulai mencari saudara kembarnya. Tanpa berbelit-belit, dia bertanya, "Apa yang kamu coba lakukan? Anda telah membawa saya ke sini dari provinsi bawah lebih dari 2 tahun yang lalu, tetapi Anda tidak pernah mengizinkan saya untuk pergi keluar atau bertemu siapapun. Saya telah menyia-nyiakan tempat ini selama lebih dari 2 tahun, dan saya ingin kembali ke provinsi bawah untuk mencari laki-laki saya." "Laki-lakimu?" Setelah mendengar kata-kata KR, wanita yang terlihat identik dengan KR langsung mengerutkan kening. "KR, mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sengaja mengurungmu di sini? Bukankah begitu?" Ekspresi KR dingin. "Jika kamu tidak membawaku pergi saat itu, aku akan bisa hidup bahagia bersama Si Ling dan ayahnya. Bagaimana saya bisa memisahkan keduanya? Saat itu, ketika kamu membawaku pergi, aku tidak sepenuhnya menolak untuk mengikutimu karena aku juga ingin melihat keluargaku. Namun, sampai sekarang,
Anda tidak pernah membawa untuk melihat kerabat, tidak peduli berapa kali saya meminta Anda. Anda akan selalu memberitahu saya bahwa ini bukan waktu yang tepat. Saya benar-benar ingin bertanya kepada Anda hari ini, kapan waktu yang tepat akan datang? Ketika KR mencapai akhir kalimatnya, alisnya yang halus juga berkerut. Terlihat sekali bahwa dia sangat marah. Mengapa? Mengapa Anda datang ke dalam hidup saya dan memisahkan saya dan laki-laki saya? Anda saudara kembar saya, jangan bilang Anda tidak ingin melihat saya hidup bahagia. KR bertanya dengan nada menuduh. Pada saat ini, semua emosi yang telah ditekan KR selama lebih dari 2 tahun tampaknya telah meletus, menyebabkan saudara perempuannya tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat KR kehilangan ketenangannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa KR telah menekan kepribadiannya yang lembut untuk sementara demi putrinya? Sister KR, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Pada saat ini, gadis muda berpakaian ungu yang berdiri di samping dengan cepat menjelaskan, kakak perempuan hanya. Adik KR menyela gadis muda itu dan berkata dengan pasti, tidak apa-apa, Zier. Saya akan menjelaskan ini sendiri. Sudah waktunya bagi saya untuk mengungkapkan beberapa hal padanya juga. Dia juga berhak mengetahuinya. Jika dia masih ingin kembali ke Provinsi Bawah untuk mencari suaminya setelah mendengarkan penjelasan saya tidak akan menghentikannya. Selain itu, saya pribadi akan mengantarnya kembali ke Provinsi Bawah juga. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, hati KR menegang sejenak. Mungkinkah kakak perempuannya memiliki kesedihan rahasia yang tidak bisa dia bicarakan? Saat dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Dia awalnya seorang wanita muda dan baik hati. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di sini dengan patuh selama lebih dari 2 tahun. Baru hari ini ketika dia melihat putrinya bertanya tentang ayahnya, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menanyai kakak perempuannya. Namun, sepertinya hal-hal tidak seperti yang dia bayangkan. Ketika Anda dan saya baru saja lahir, beberapa tokoh besar di Sekte Pemujaan Api menyukai kami. Pada akhirnya, direncanakan bahwa Anda akan menjadi gadis suci dari Sekte Pemujaan Api. Meskipun saya tidak terpilih, saya masih diterima sebagai murid langsung dari guru saya saat ini. Saya telah bekerja keras untuk mencapai pencapaian saya saat ini, kakak perempuan KR mulai berbicara. Gadis suci, Kir mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa artinya menjadi gadis suci dari Sekte Pemujaan Api. Selain itu, dia juga tidak tahu mengapa dia tidak berada di provinsi atas sejak dia terpilih sebagai gadis suci dari Sekte Pemujaan Api. Tidak hanya dia terdampar di provinsi bawah, tetapi sebelum itu, dia bahkan tertinggal di desa terpencil di benua Fana. Gadis suci dari Sekte Pemujaan Api melambangkan kesucian di Sekte Pemujaan Api. Satu orang akan dipilih setiap 100 tahun. Saat itu, aku tidak bisa menggantikanmu menjadi Saint Girl yang baru karena kamu sudah menjalani ritualnya. Setelah Anda hilang, keributan pecah di seluruh Sekte Pemujaan Api, dan mereka bahkan mengirim banyak orang untuk mencari Anda. Secara alami, mereka hanya mencari Anda di provinsi atas pada awalnya. Setelah beberapa tahun, mereka mulai mengalihkan perhatian mereka ke provinsi bawah, berpikir bahwa Anda mungkin telah pergi ke provinsi bawah karena mereka tidak dapat menemukan jejak Anda di sini. Pada saat itu, para petinggi telah memberikan perintah bahwa jika diketahui bahwa Anda tidak lagi perawan, Anda harus dibawa kembali dan dihukum berat sesuai dengan aturan sekte. Biasanya, seorang Saint Girl yang telah kehilangan keperawanannya akan menerima hukuman mati. Itu karena saya khawatir tentang Anda bahwa saya juga pergi ke provinsi bawah untuk menemukan Anda baik secara terbuka maupun diam-diam. Pada akhirnya, saya akhirnya menemukan jejak Anda dan menemukan Anda. Ketika saudara perempuan KR mencapai bagian kalimat ini, kebahagiaan terlihat di wajahnya. Gadis suci, keperawanan, hukuman mati. Ekspresi KR tampaknya telah berubah dingin lagi saat dia berkata dengan serius, aku sudah berkeliaran di luar sejak muda, dan aku sama sekali tidak memiliki ingatan tentang masa lalu. Bahkan jika aku adalah gadis suci dari Sekte Pemujaan Api, bukankah itu tanggung jawab mereka karena kehilanganku sejak awal? Apa hak mereka untuk mengacaukan hidupku? Bagaimana saya tahu tentang identitas saya yang sebenarnya? Aku tahu, tapi aturan sekte selalu kejam. Tetua penegakan di sekte itu tidak akan peduli dengan semua hal ini. Kalau tidak, saya tidak akan mencari Anda kemana-mana dan berdoa agar Anda belum menemukan seorang pria dan masih perawan. Adik KR menghela nafas. Namun,
Ketika saya merasakan aura Anda pada pria itu, saya mulai memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Ternyata, instingku benar, Anda tidak lagi perawan, dan Anda bahkan mengandung anaknya. Apakah Anda tahu jika orang yang mencari Anda menemukan ini, apa yang menunggu Anda adalah hukuman mati. Pada saat itu, tidak hanya Anda dan bayi di perut Anda yang akan mati, bahkan suami Anda tidak akan selamat. Dia telah melanggar gadis suci dari Sekte Pemujaan Api sehingga Sekte Pemujaan Api tidak akan membiarkan dia pergi. Kakak perempuan KR membentak dengan marah. Warna juga terkuras dari wajah KR saat ini. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa identitas masa lalunya begitu rumit bahkan akan memperumit kehidupan suaminya. Mungkin, dia tidak memahami kekuatan Sekte Pemujaan Api ketika dia datang ke provinsi atas lebih dari 2 tahun yang lalu. Meskipun dia tidak memiliki kontak dengan orang lain, dia telah belajar dari Zier yang selalu berada di sisi kakak perempuannya tentang hal-hal di provinsi atas. Berdasarkan itu, dia tahu Sekte Pemujaan Api adalah salah satu dari 3 kekuatan terbesar di provinsi atas. Di Tanah Suci Bela Diri Dao, Sekte Pemujaan Api adalah kekuatan besar yang harus diperhitungkan. Jika Sekte Pemujaan Api benar-benar ingin suaminya mati, dia tidak akan bisa bertahan. Adapun kenapa aku membawamu kembali, itu juga karena aku khawatir kau akan ditemukan oleh yang lain. Awalnya, saya berencana untuk membawa Anda ke tempat lain untuk bersembunyi. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, saya merasa tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman untuk bersembunyi. Untuk alasan ini, saya membawa Anda kembali ke Sekte Pemujaan Api, saudara perempuan KR melanjutkan, meskipun saya membenci pria Anda sejak dia membawa Anda ke dalam situasi ini, saya tidak pernah memiliki pikiran jahat tentang dia dan Anda, anak. Jika dia hanya anaknya, aku tidak akan membiarkannya hidup. Bagaimanapun, dia juga anakmu. Dia juga keponakanku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Adapun reuni keluarga yang Anda sebutkan, saya juga sudah memikirkan itu sebelumnya. Namun, ada banyak mata-mata Sekte Pemujaan Api di antara kerabat di rumah kami. Saat saudara perempuan KR mencapai akhir kalimatnya, dia menghela nafas. Sebagai murid Sekte Pemujaan Api, dia adalah yang paling jelas tentang cara Sekte Pemujaan Api dalam menangani berbagai hal. Ekspresi KR berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, warna benar-benar terkuras dari wajahnya. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti itu. Maafkan aku, kakak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Dialah yang telah salah memahami saudara perempuannya sendiri. Dari awal hingga akhir, kakaknya hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Bab 1734, Sekte Pemujaan Api, Aula Penegakan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kamu adalah saudara perempuanku, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Kakak perempuan KR menggelengkan kepalanya sebelum berkata, aku sudah mengatakan apa yang ingin aku katakan. Jika Anda masih bersikeras meninggalkan Sekte Pemujaan Api dan Provinsi Atas untuk mencari pria Anda di Provinsi Bawah, saya pribadi akan mengantar Anda dan putri Anda untuk bersatu kembali dengannya. Tidak, aku tidak akan pergi lagi. Kir menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat merindukan tuan mudanya dan berharap putrinya dapat bersatu kembali dengan ayahnya, saat dia memikirkan bagaimana dia dapat membahayakan tuan mudanya jika dia dan putrinya kembali, dia langsung menolak gagasan itu. Dia lebih baik mati daripada melihat sesuatu terjadi pada tuan mudanya. Menurutnya, kehidupan tuan mudanya bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dia adalah seseorang yang dia rela menyerahkan hidupnya. Pada saat saudara perempuan KR menghela nafas lega setelah mendengarkan kata-kata KR, sebuah suara marah bergema tinggi di langit. Gan Ruyan, beraninya kau, adik KR? Gan Ruyan langsung terkejut begitu mendengar suara ini. Dia bisa tahu suara siapa itu hanya dengan mendengarkannya. Itu tidak lain adalah Jiang Qin, salah satu wakil ketua aula dari Aula Penegakan Sekte Pemujaan Api. Gan Ruyan melihat 4 sosok melayang di langit ketika dia melihat ke atas. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki penampilan biasa, tetapi matanya tampak setajam mata elang, terutama sekarang dia sedang menatapnya. Itu langsung membuat tulang punggungnya merinding. Pria parubaya itu tidak lain adalah Jiang Qin, salah satu wakil kepala aula dari Aula Penegakan Sekte Pemujaan Api. 3 orang berdiri di belakang Jiang Qin. 2 dari mereka adalah pria muda dengan ekspresi menyendiri.
Tidak sulit bagi Gan Ruyan untuk menebak bahwa mereka kemungkinan besar adalah murid dari Aula Penegakan. Namun, ekspresinya langsung berubah muram ketika dia orang terakhir yang berdiri di belakang Jiang Qin. Orang terakhir adalah seorang wanita muda yang dan cantik. Secara alami, dalam hal kecantikan, wanita ini tidak secantik Gan Ruyan. Pada saat ini, tanda-tanda kesenangan yang berasal dari kemalangan Gan Ruyan bisa dilihat di mata wanita itu. Pada saat yang sama, dia berkata melalui transmisi suara dengan mengejek, "Gan Ruyan, selamat karena telah menemukan saudara perempuanmu yang telah lama hilang. Namun, saya khawatir bahkan guru Anda, penjaga King Huo, tidak akan dapat campur tangan dan membantu Anda menghapus dosa menyembunyikan gadis suci yang telah melanggar aturan sekte, bukan? Oh, aku hampir lupa, kakakmu yang baik tidak hanya melanggar aturan sekte dengan kehilangan keperawanannya, tapi dia bahkan melahirkan seorang anak juga. Sungguh suatu penghujatan bagi sekte pemujaan api. Kalian berdua akan dinyatakan bersalah 2 kali. Di akhir transmisi suara, nada suara wanita itu dipenuhi dengan kesombongan. Gan Ruyan tidak yakin bagaimana wanita itu mengetahui tentang masalah ini, dia tidak bisa tidak bertanya melalui transmisi suara, "Wen Yan, kamu yang pergi dan mencari wakil Aula Tuan Jiang." Nada suaranya dipenuhi amarah. "Apa maksudmu dengan aku pergi dan mencari wakil Aula Tuan Jiang? Gan Ruyan, jangan bilang kamu pikir aku begitu picik untuk membalas dendam pribadi atas nama kepentingan umum." Nada transmisi suara Wen Yan sombong. "Sebagai murid sekte pemujaan api, kita semua berkewajiban untuk menegakkan aturan sekte. Jika Anda pikir saya membalas dendam karena dendam pribadi, Anda selalu dapat mengeluh kepada wakil Aula Master Jiang dan meminta untuk membawa anak buahnya pergi." Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, senyum dengki muncul di wajahnya. Dia dan Gan Ruyan sama-sama murid sekte pemujaan api yang luar biasa, tapi dia selalu kalah dengan Gan Ruyan. Dia telah hidup dalam bayang-bayang Gan Ruyan. Hal ini membuatnya merasa tidak rela dan marah. Beberapa waktu lalu, dia memperhatikan Gan Ruyan diam-diam membawa seseorang kembali ke sekte tersebut. Setelah menghabiskan 2 tahun menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dia akhirnya menemukan siapa orang itu. Dia akhirnya menemukan alasan untuk menyerang Gan Ruyan. Sebelum ini, dia tidak pernah menang melawan Gan Ruyan sekalipun. Namun, dia akhirnya menang hari ini. Meskipun metode kemenangannya tercela dan rendah, dia tidak peduli karena dia hanya peduli dengan hasilnya. Suara mendesing, embusan angin dingin bertiup melewati, disertai dengan suara angin bersiul di udara. Jiang Qin, wakil kepala Balai Penegakan Sekte Pemujaan Api turun dan segera tiba di depan KR. Sepasang matanya yang tajam berkilauan menakutkan saat dia menatapnya dengan saksama. Kau terlihat identik dengan Gan Ruyan. Tidak diragukan lagi kamu adalah gadis suci Yuyan yang telah diculik terakhir kali. KR tidak asing dengan nama Gan Yuyan. Dia telah belajar tentang nama aslinya setelah mengikuti saudara perempuannya di sini. Dia dipanggil Gan Yuyan, dan namanya hanya berbeda 1 kata dengan nama adiknya. Aku bukan Gan Yuyan juga bukan gadis suci. Sejak aku ingat, aku dipanggil KR. KR mengumumkan dengan acuh tak acuh dihadapkan dengan tatapan niat Jiang Qin. Pada saat ini, tentu saja, dia tahu seseorang sedang mencoba menyakiti saudara perempuannya. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Sebenarnya, dia mengatakan yang sebenarnya. Sejak dia bisa mengingat, dia dipanggil KR. Dari ingatannya yang paling awal, dia dan ibunya telah menjalani kehidupan yang sulit dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Dia hanya bertemu tuan mudanya setelah ibunya meninggal, dan dia berencana untuk menjual dirinya sendiri untuk memberi ibunya pemakaman yang layak. Sejak saat itu, dia telah bangkit dari burung pegar menjadi burung phoenix, menjalani kehidupan yang tidak berani dia impikan sebelumnya. Dia sudah cukup puas dengan ini. Apakah Anda pikir Anda dapat menyangkal bahwa Anda adalah gadis suci sekte pemujaan api kami hanya karena Anda berpura-pura tidak tahu? Gadis suci sekte pemujaan api kami adalah saudara kembar Gan Ruyan. Ini adalah sesuatu yang semua orang di sekte tahu. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda tidak mengakuinya. Berdasarkan penampilanmu saja, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu adalah saudara kembar Gan Ruyan dan juga gadis suci dari sekte pemujaan api kita, Gan Yuyan. Pada saat ini, Wen Yan juga turun dari langit saat dia menatap KR dengan kejam. Seringai sudah muncul di wajahnya.
Sangat disayangkan saat Anda berkeliaran di luar, Anda bertindak tanpa harga diri. Anda tidak hanya kehilangan keperawanan Anda, tetapi Anda benar-benar dengan anak haram beberapa pria tak dikenal. Yang lebih tidak masuk akal adalah kamu benar-benar melahirkan anak haram itu. Anak haram, setelah mendengar kata-kata Wen Yan, KR, tentu saja, sangat marah. Tidak ada yang bisa menghina putrinya. Ledakan KR mirip dengan harimau betina yang melindungi anak harimaunya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Wen Yan dengan kekuatannya yang kecil? Wen Yan hanya mengangkat tangan sebelum dia segera menahannya. Cek-cek, sebelumnya, semua orang terus mengatakan bahwa bakat bawaan gadis suci jauh lebih tinggi daripada Gan Ruyan. Itulah mengapa Anda dipilih sebagai gadis suci sekte pemujaan api kami. Aku tidak percaya dunia luar telah mengubahmu menjadi sampah seperti itu. Setiap murid acak dari sekte itu 100 kali lebih kuat darimu. Wen Yan, pada saat ini, suara marah tapi halus terdengar sebelum Gan Ruyan bergerak. Dia langsung mengirim Wen Yan, yang tidak siap, terbang kembali hanya dengan satu gerakan. Gan Ruyan, Wen Yan tidak menyangka Gan Ruyan akan bertindak begitu kejam padanya. Ekspresinya berubah muram, dan dia memelototi Gan Ruyan dengan marah saat dia menyeka bekas darah di mulutnya menggunakan punggung tangannya. Apa, kamu baru saja dikalahkan olehku, dan kamu masih ingin bertarung? Gan Ruyan mengejek Wen Yan dengan seringai. Meskipun Wen Yan dapat dianggap kuat di antara generasi muda di sekte pemujaan api, dia tidak layak disebut jika dibandingkan dengan Gan Ruyan. Wajah Wen Yan berubah menjadi hijau sebelum memucat ketika dia mendengar kata-kata Gan Ruyan. Bawa anak itu keluar, perintah Jiang Qin tanpa peringatan. Murid balai penegakan yang telah mengikuti Jiang Qin di sini langsung menyerbu ke kediaman Gan Ruyan dan menghilang seperti dua sambaran petir. Wakil Hall Master Jiang, dia hanya seorang anak kecil. Setelah mendengar itu, Gan Ruyan ngeri. Dia ingin bergerak untuk menghentikan dua murid balai penegakan tetapi malah diblokir oleh Jiang Qin. Gan Ruyan, kamu telah melanggar aturan sekte karena menyembunyikan gadis suci yang juga melanggar aturan sekte. Mengingat fakta bahwa Anda adalah murid terakhir penjaga King Huo, saya tidak akan mempersulit Anda sekarang. Namun, Aula Penegakan menginginkan penjelasan dari penjaga King Huo mengenai masalah ini. Jiang Qin terus berkata dengan acuh tak acuh, adapun gadis suci dan anak haramnya, aku akan membawa mereka ke Aula Penegakan. Setelah saya berkonsultasi dan mendiskusikan ini dengan pemimpin sekte, kami akan menangani masalah ini sesuai dengan aturan sekte. Petik 2. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dua murid balai penegakan yang telah menerobos masuk ke kediaman Gan Ruyan juga telah keluar. Salah satunya memeluk seorang anak di lengannya. Petik 2 tanda seru. Biarkan aku pergi. Saya akan meminta bibi untuk membunuh Anda jika Anda tidak membiarkan saya pergi. Bibiku sangat kuat. Gadis itu berteriak dengan suara kekanak-kanakannya saat dia berjuang. Siling. Kengerian muncul di wajah KR. Dia bergerak untuk menyelamatkan putrinya tetapi langsung dihentikan oleh Wen Yan. Pada saat ini, Wen Yan tidak lagi marah karena dipermalukan. Ada senyum di wajahnya sebagai gantinya. Gadis suci, sudah waktunya bagimu dan putri kesayanganmu untuk melakukan perjalanan ke Aula Penegakan. Wakil Hall Master Jiang, tidakkah kamu memiliki sedikit pun belas kasihan untuk anak kecil ini? Mata Gan Ruyan berlinang air mata saat dia menatap Jiang Qin. Bahkan suaranya bergetar ketika dia berbicara. Meskipun dia cukup luar biasa, dia masih jauh dari sebanding dengan wakil master balai penegakan. Tidak mungkin baginya untuk merebut anak itu dari cengkeramannya. Ayo pergi. Jiang Qin mengabaikan Gan Ruyan. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia langsung naik ke udara dan mengangkat tangan. Sebuah kekuatan tak terlihat mulai menahan dan membimbing KR saat mereka terbang. Kedua murid balai penegakan mengikuti di belakang. Kakak, tolong selamatkan Siling. Saya tidak peduli tentang apa yang terjadi pada saya, tetapi tidak ada yang bisa terjadi pada Siling. Dia baru berusia 2 tahun, dan dia bahkan belum melihat ayah dan kakek neneknya. Suara KR yang hampir putus asa dan gemetar memasuki telinga Gan Ruyan dengan jelas. Suara mendesing. Setelah mendengar kata-kata KR, mata Gan Ruyan langsung memerah. Dia tidak bisa lagi menahannya saat dia menatap langsung ke salah satu murid balai penegakan. Secara khusus, orang yang memegang Duan Siling. Namun, sebelum Gan Ruyan berhasil menyentuh murid balai penegakan, gelombang energi yang mengerikan menyapu langit dan menghantamnya, membuatnya terbang.
Suara yang sangat dingin terdengar di saat berikutnya. Gan Ruyan, jika kamu terus menghalangi aula penegakan untuk menjalankan tugasnya, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu bahkan jika kamu adalah murid terakhir penjaga King Huo. Jiang Qin melirik Gan Ruyan yang dikirim terbang dengan dingin sebelum dia membawa dua murid balai penegakan, KR, dan putrinya pergi. Wen Yan memandang Gan Ruyan dan menyeringai. Gan Ruyan, kenapa kamu tidak mengurus dirimu sendiri dulu sebelum mengurus orang lain? Dosamu kali ini cukup besar, tahu. Bab 1735, Zona Rahasia Saint Martial. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Biasanya, Wen Yan akan segera pergi jika dia mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak terburu-buru untuk pergi hari ini. Dia memandang Gan Ruyan, menikmati kemalangannya. Saat ini, Gan Ruyan telah dilukai oleh Jiang Qin, wakil kepala balai penegakan, jadi kekuatannya terbatas. Karena alasan ini, Wen Yan tidak takut sama sekali. Kakak perempuan, Zier, wanita muda berpakaian ungu, memiliki ekspresi khawatir dan tak berdaya di wajahnya saat dia menggendong Gan Ruyan. Dia khawatir tentang kakak perempuannya, KR, dan Siling, dan dia merasa tidak berdaya karena dia terlalu lemah untuk melakukan apapun. Wen Yan, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Jangan pernah jatuh ke tangan saya di masa depan. Kalau tidak, Anda akan berharap Anda mati saja. Gan Ruyan menggeram saat dia menatap Wen Yan dengan dingin. Awalnya, dia yakin tempat paling berbahaya juga akan menjadi tempat paling aman untuk bersembunyi. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Wen Yan akan menghabiskan 2 tahun hanya untuk menyelidiki situasi sebelum melaporkannya ke aula penegakan karena permusuhan di antara mereka. Dia tidak menyadari bahwa Wen Yan sangat membencinya. Sudah lebih dari 2 tahun. Jika bukan karena permusuhan yang mendalam, siapa yang akan memiliki waktu dan kesabaran untuk berkomplot melawan orang lain? Jika dia tahu Wen Yan seperti itu, dia tidak akan membawa adiknya kembali ke Sekte Pemujaan Api. Saat Gan Ruyan memikirkan hal ini, dia terhanyut oleh rasa bersalah. Dia merasa bertanggung jawab untuk menempatkan adiknya dalam situasi ini. Ketika Wen Yan mendengar kata-kata Gan Ruyan, dia melemparkan kepalanya ke belakang sambil tertawa dan terus berkata dengan mengejek, Gan Ruyan, kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan pantatmu sendiri sekarang, namun, kamu pikir kamu akan dapat membalas dendam dari saya. Betapa naifnya, aku hanya akan menunggu hari itu datang. Wen Yan masih tertawa saat dia pergi setelah dia selesai berbicara. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sister KR dan Siling akan mati. Wajah Zier dipenuhi dengan kekhawatiran. Saya juga tidak berharap ini terjadi. Jika aku tahu Wen Yan sangat membenciku, aku pasti sudah lama membunuhnya. Sekarang hal-hal telah meningkat sejauh ini, kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada KR. Lagi pula aku hanya punya satu saudara perempuan biologis. Mata Gan Ruyan bersinar dingin. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke klan dan memberitahu ibu dan yang lainnya tentang KR. Setelah itu, saya akan mencari guru. Mudah-mudahan, dia bisa memohon dan menyelamatkan nyawa KR dan Siling. Dia meninggalkan Sekte Pemujaan Api dan kembali ke klannya sendiri segera setelah dia mengambil keputusan. Klannya adalah klan Gan di provinsi atas Tanah Suci Bela di Ridao. Meskipun itu hanya klan kelas 2, sekte kelas 1 yang kuat itu tidak berani hanya mencari masalah dengan mereka karena hubungan rumit yang mereka miliki dengan Sekte Pemujaan Api. Gan Ruyan adalah cucu biologis dari pemimpin klan Gan klan saat ini, dan dia juga merupakan murid garis dari klan Gan. KR adalah saudara kembar Gan Ruyan, tentu saja, dia juga seorang murid garis dari klan Gan. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari bencana yang menimpa KR dan putri mereka, dan mereka berada di ambang kematian. Meskipun dia tidak menyadari hal-hal seperti itu, entah kenapa dia masih merasa cemas. Dia tenggelam dalam membaca buku-buku di perpustakaan rumah utama ketika dia diliputi oleh rasa panik. Itu menyebabkan dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Kengerian muncul di Duan Lingtian ketika dia memikirkan hal ini. Ia yakin bukan kejadian biasa jika mampu membangkitkan rasa panik seperti itu dalam dirinya. Terlebih lagi, itu pasti seseorang yang dekat dengannya. Apakah itu KR atau Tian Wu? Karena fakta bahwa dia tahu Li Fei berada di sisi orang tuanya, dia tidak mempertimbangkannya.
Pikiran pertamanya segera pergi ke tunangannya, KR, dan Feng Tianwu. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dan dengan susah payah, dia menekan kepanikan di hatinya. Setelah kepanikan itu mereda, kepanikan itu tidak muncul lagi. Namun, Duan Lingtian kehilangan mood untuk membaca buku. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah mempelajari hampir semua hal yang ingin dia ketahui dan tidak ada banyak waktu tersisa baginya untuk tinggal di rumah utama, dia memutuskan untuk pergi. Setelah dia meninggalkan perpustakaan, dia pergi untuk mendaftar lagi sebelum dia pergi. Ketika murid yang berjaga membantu Duan Lingtian untuk mendaftar, dia melihat wajah Duan Lingtian pucat. Karena dia pikir Duan Lingtian adalah orang yang baik, dia dengan santai bertanya dengan cara yang cerewet, "Saudara muda Lingtian, kamu terlihat sedikit pucat, apakah sesuatu terjadi padamu?" "Tidak apa, terima kasih atas perhatian Anda, kakak senior." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Setelah dia memaksakan senyum di wajahnya, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Beberapa murid yang berjaga melihat siluet Duan Lingtian yang menghilang sampai benar-benar menghilang sebelum mereka sadar kembali. Pada saat yang sama, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. "Hei, apakah menurutmu seseorang memilih Junior Brother? Kalau tidak, mengapa dia terlihat sangat pucat?" Salah satu murid yang berjaga tidak bisa tidak berspekulasi. "Itu mungkin." Murid lain yang berjaga mengangguk setuju. Saya benar-benar bertanya-tanya orang buta mana yang benar-benar berani memilih saudara muda Lingtian, dia mungkin tidak terlalu kuat sekarang, tetapi berapa umurnya saat ini? Diberi waktu yang cukup, siapa di antara para murid di Mystical Sky Mansion kita yang bisa dibandingkan dengannya? Petik 2. Tepat sekali. Tidak peduli siapa orang itu, dia pasti akan mendapat masalah di masa depan karena memilih saudara muda Lingtian. Saudara muda Lingtian sangat baik, namun, seseorang masih mencari masalah dengannya. Aku yakin pihak lain yang memulainya terlebih dahulu. Bukankah sudah jelas? Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari bahwa wajahnya yang pucat telah menyebabkan beberapa murid yang berjaga di rumah utama membayangkan begitu banyak skenario. Setelah meninggalkan rumah utama, Duan Lingtian kembali ke Istana Surga dan kediamannya sendiri. Masih ada lebih dari sebulan sebelum zona rahasia Saint Martial dibuka. Kompetisi untuk menentukan kualifikasi seseorang untuk memasuki zona rahasia Saint Martial, di sisi lain, akan diadakan 10 hari sebelum zona rahasia Saint Martial dibuka, pikir Duan Lingtian dalam perjalanannya kembali ketika dia mencoba untuk mengubah arah dari pikirannya. Namun, dia masih merasa sedikit khawatir di lubuk hatinya. Secara alami, tidak peduli seberapa khawatirnya dia hanya bisa merasa tidak berdaya karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya harap ini hanya kebetulan, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka berdua. Duan Lingtian hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri. Kamu akhirnya kembali. Saat dia kembali ke kediamannya sendiri, dia segera mendengar tangisan lembut. Ketika dia sadar kembali, dia langsung melihat sosok halus berdiri di halamannya. Pemilik sosok halus itu tidak lain adalah Wang Fei Xuan. Duan Lingtian turun dari langit dan mendarat dengan kuat di depannya sebelum bertanya dengan cemberut, "Kamu mencariku? Kemana saja kamu pergi selama lebih dari 20 hari?" Wang Fei Xuan tidak menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Sebagai gantinya, dia menarik wajah yang panjang dan bertanya sebagai balasan, "Apakah kamu tahu aku telah mencarimu selama lebih dari 20 hari? 20 hari ini mengganggu kemajuan kultivasi saya." Petik 2. Kamu sudah mencariku selama lebih dari 20 hari. Duan Lingtian mengerutkan kening semakin dalam. Apakah ada tujuan kamu mencariku? Tentu saja, Wang Fei Xuan mengangguk. Kenapa aku mencarimu tanpa tujuan? Katakan, bagaimana Anda akan menebusnya kepada saya karena menahan kemajuan kultivasi saya selama lebih dari 20 hari. Aku menahan kemajuan kultivasimu. Setelah mendengar kata-katanya, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan aneh. Nona Wang muda yang hebat, apakah Anda yang tidak berkultivasi dengan sepenuh hati, namun, Anda masih ingin menyalahkan saya? Dan saya merasa sangat sulit untuk percaya bahwa Anda akan menunda kultivasi Anda demi saya. Ketenaranmu karena berkultivasi dalam hiruk-pikuk tidak hanya menyebar di distrik Tyrannic Sabre Mansion, tetapi juga menyebar ke Mystical Sky Mansion, loh. Wang Fei Xuan tidak menyangka Duan Lingtian akan tahu banyak tentang dia. Dia tertegun sejenak, tetapi dia mulai bertindak tanpa malu-malu begitu dia sadar kembali. "Saya tidak peduli. Anda masih harus menebusnya kepada saya tidak peduli apa.
Jika tidak, saya akan mengganggu Anda setiap hari sehingga Anda tidak dapat berkultivasi. Ini lagi, Duan Lingtian terdiam. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah serius. Nona Wang muda yang hebat, apakah menurut Anda menyenangkan bermain seperti ini? Aku hanya bercanda, jadi mengapa kamu begitu serius? Ketika Wang Feisuan melihat ekspresi muram Duan Lingtian seolah-olah dia mulai marah, dia menjulurkan lidahnya dengan nakal sebelum menambahkan, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi, dan aku akan berhenti mengganggumu untuk menebusnya padaku. Betapa piciknya, cerewet, Duan Lingtian tidak bisa berkata-kata. Namun, setelah dia mendengar kata-katanya, ekspresinya berangsur-angsur kembali normal lagi ketika dia bertanya, tolong beritahu saya mengapa Anda mencari saya. Mungkin itu karena dia takut dengan betapa seriusnya Duan Lingtian kali ini, dia tidak lagi bertele-tele dan menjawab dengan belak-belakan, zona rahasia Saint Martial. Zona rahasia Saint Martial. Bukankah pembukaan zona rahasia Saint Martial dalam waktu 1 bulan? Mengapa Anda datang kepada saya dengan masalah ini? Duan Lingtian bingung. Tentu saja, saya tahu zona rahasia Saint Martial hanya akan dibuka dalam waktu 1 bulan. Namun, saya mencari Anda mengenai masalah lain meskipun itu ada hubungannya dengan zona rahasia Saint Martial, jawab Wang Feisuan. Tolong katakan apa yang ada dalam pikiranmu, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Wang Feisuan memandang Duan Lingtian dan bertanya, sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Anda, berapa banyak yang Anda ketahui tentang zona rahasia Saint Martial? Saya hanya mendengar ada banyak barang bagus di dalam, dan jika kita berhasil tinggal lebih lama di dalam, kultivasi kita akan mendapat manfaat darinya. Saya tidak tahu banyak selain itu, jawab Duan Lingtian. Apakah kamu tahu mengapa hanya kekuatan kelas 3 kuasi yang memiliki zona rahasia bela diri suci di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao? Wang Feisuan bertanya lagi. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia hanya mendengar dari orang lain bahwa zona rahasia Saint Martial adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh kekuatan kelas 3 di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Adapun informasi lain, dia sama sekali tidak menyadarinya. Pikirkan tentang itu, apa yang dimiliki kekuatan kelas 3 kuasi tetapi tidak dimiliki oleh kekuatan lain di tanah suci Dao Martial. Wang Feisuan bertanya, apa yang tidak dimiliki kekuatan lain? Duan Lingtian mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, kerutannya mereda. Jika kita tidak mempertimbangkan pembangkit tenaga listrik dan hanya mempertimbangkan item, aku hanya tahu cadangan yang dimiliki kekuatan kuasi tingkat 3 berbeda. Cadangan batu suci kuasi tingkat ketiga hanya dimiliki oleh pasukan kuasi tingkat ketiga saja. Jangan bilang pembentukan zona rahasia Saint Martial sebenarnya terkait dengan cadangan Saint Stone kuasi tingkat ketiga. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, dia memandang Wang Feisuan. Tepat, Wang Feisuan mengangguk. Zona rahasia Saint Martial yang dikontrol oleh kekuatan kuasi kelas 3 dibangun di atas cadangan Saint Stone kelas 3. Dan zona rahasia Saint Martial telah ada sejak lama. Itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik dari kekuatan kelas 3 kuasi sejak lama, dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Petik 2.